Halo guys, aku Azhar dari Tiba-Tiba Trail. Hari ini kita akan membahas tentang Six Sorogolo Ultra kategori 50 km. Seperti yang kita ketahui bersama, Six Sorogolo Ultra atau disingkat SLU merupakan salah satu event trail running tahunan yang diadakan di Sekipan, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2026 ini menjadi edisi ke-7 dari event akbar ini. Di event ini pelari akan melewati jalur pegunungan, hutan, bukit ya, dan akan disuguhkan juga dengan view cantik dari lereng Gunung Lawu. Dan banyak dari pelari trail bilang kalau SLU ini merupakan lebarannya anak trail. Jadi banyak pelari dari penjuru tanah air yang akan datang di SLU nanti. Di SLU ini terdapat beberapa kategori lomba, diantaranya ada 7 km, 15, 30, 50, 80, dan yang paling jauh itu 120 km. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kemarin udah war slot ya, jadi udah buka pendaftaran dan kategori yang paling diminati itu adalah kategori 50 km. Ternyata peminatnya banyak banget ya. Dari kabar yang saya dengar itu hampir 10 menit aja ternyata slotnya udah penuh. Luar biasa ya antusias teman-teman. Kalau melihat tahun lalu ada extra slot 100 slot pelari ya, tapi tahun ini sepertinya belum ada kabar. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang masih berminat untuk daftar ada slot tambahan lah untuk tahun ini ya. Untuk kualifikasinya sendiri, saya cek aplikasi ada 3 cara yang bisa meloloskan teman-teman untuk menjadi peserta. Yang pertama itu menyelesaikan SLU 30 km. Yang kedua pernah mengikuti trail race 40 km atau menyelesaikan race full marathon yang road substitute 5 jam atau mencapai race elevation gain 2000 meter dengan toleransi 5%. Dari tren dan testimoni dari teman-teman saya tahun lalu, banyak dari pelari trail yang menjadikan SLU ini menjadi ajang Virgin Ultra 50 km mereka. Dan dari kualifikasi yang ada, saya melihat sepertinya banyak dari teman-teman yang mendaftar adalah upgrade dari tahun lalu yang finish di 30 km tahun lalu dan tahun ini akan mencoba peruntungan di 50 km. Tentunya untuk tantangan jarak dan elevasinya juga jauh beda ya teman-teman yang finisher 30k. Tahun ini kalian ikut di 50 km siap-siap dengan jarak yang hampir 2 kali lipat dan juga elevation gainnya juga 2 kali lipat tentunya. Bicara tentang course record atau pemegang rekor jarak 50 km, tahun lalu 2025 terjadi rekor baru ya di putra dan putri. Untuk yang putra, rekor sekarang dipegang oleh Rizky Dwi Kurniawan yang finish di 7 jam 22 menit 35 detik, sementara yang putri dipegang oleh Gita Harmony dengan waktu finish 9 jam 21 menit 14 detik. Ya siapa tahu teman-teman tahun ini bisa memecahkan rekor mereka, ya harus dimulai latihan dari sekarang ya. Melihat catatan tahun lalu, total peserta yang melakukan start atau mulai lomba itu sebanyak 945 peserta dan yang finish itu sebanyak 617 orang. Sementara sisanya sebanyak 328 pelari itu DNF. Jadi bisa dibilang finish rate untuk 50 km adalah sebesar 65,3%. Lumayan tinggi ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan tahun ini bisa naik dan kalian bisa finish dengan strong tentunya. Untuk yang 50 km ini ada beberapa mandatory gear yang harus teman-teman bawa. Yang pertama running vest, yang kedua headlamp, yang ketiga windbreaker, yang keempat handphone dengan keadaan full battery, yang kelima foldable cup, yang keenam fluid, yang ketujuh emergency blanket,
8 GPX route atau rute GPX, yang ke-9 sarung tangan, yang ke-10 soft flask dengan kapasitas minimal 1 liter, yang ke-11 snack atau energy bar, yang ke-12 P3K atau obat-obatan, dan yang terakhir nomor 13 uang secukupnya. Untuk kamu yang punya tracking pole silahkan dibawa, tentunya tracking pole ini akan membantu kalian di segmen tanjakan. Oke, sekarang kita bicara tentang rute. Untuk tahun ini, kategori 50 km akan start tanggal 5 Desember pukul 00 tengah malam ya. Artinya Sabtu dini hari. Tahun lalu itu start di jam 5 pagi ya teman-teman. Dengan kondisi ini tentunya kalian harus menyiapkan fisik ya, istirahat yang cukup, dan juga mental dan strategi dengan perubahan start time ini. Untuk kategori 50 km dari website yang saya lihat jarak realnya adalah sejauh 53 km dengan elevation gain sebesar 3.599 meter dan mountain levelnya adalah 8. Lumayan nanjak ya. Secara umum nanti pelari akan start dari Sekipan melewati Bukit Nitis lalu ke Cemoro Kandang sebelum summit ke Puncak Lawu dan turun di Candi Ceto dan kembali lagi ke Sekipan. Kurang lebih jalurnya seperti itu. Nanti akan ada 7 WS dan 3 COP yang akan teman-teman lalui. Yang pertama WS1 sepanjang di kilometer 5. Jaraknya cukup cocok untuk pemanasan dan penyesuaian tubuh. Akan tetapi akan ada single track menuju Mitis. Jadi silakan antisipasi antrean mengingat jumlah pesertanya juga banyak. Untuk WS selanjutnya itu jaraknya kurang lebih 9 km. Pastikan persediaan minuman kalian cukup. WS2 dan sekaligus COP1 letaknya di Tlogodringo kilometer 14. Adapun COP untuk yang laki-laki adalah 5 jam, sementara yang perempuan 6 jam. WS ini menjadi titik krusial ya. Usahakan sampai di sini sejam sebelum COP supaya ada buffer waktu ya. Salah satu kunci ultra trail itu adalah seni makan. Artinya fueling yang salah akan berakibat fatal pada race kalian. WS ini bisa dibilang menjadi WS besar di mana disediakan beragam makanan. Pastikan kalian makan yang banyak sebelum melakukan summit ke puncak lagunya. Lanjut WS3 sekaligus COP2 di pos 3 Cemoro Kandang di kilometer 21. COP-nya untuk yang laki-laki adalah 8 jam, sementara perempuan 9 jam. Lanjut WS4 sekaligus COP3, letaknya di Candi Ceto di kilometer 32. COP-nya 12 jam untuk yang laki-laki dan 13 jam untuk yang perempuan. Jangan lupa untuk memaksimalkan fasilitas drop bag, silahkan drop pakaian ganti, sepatu ganti, kaos kaki, nutrisi, dan keperluan hidrasi lainnya.
Lanjut di WS5 Segoro Gunung, letaknya di kilometer 38, selisih 6 kilo dari Candi Ceto ya. Berhasil melewati Candi Ceto, rasanya sudah menang. Namun masih ada sisa kilometer yang harus teman-teman selesaikan. Lanjut ke WS6 Madirda di kilometer 44. Dari WS ini hingga WS berikutnya cenderung landai, di mana teman-teman akan melewati permukiman warga, sehingga rute ini lumayan enak dibawa lari. Terakhir WS7 Pancot di kilometer 48, nanti akan ada tanjakan Pancot. Titiknya memang sudah tidak jauh dari garis finish, tapi tanjakan ini lumayan berat di saat tenaga teman-teman sudah mulai terkuras. Dan adapun COT atau cut off time, batas waktu teman-teman menyelesaikan race-nya adalah 16 jam untuk yang laki-laki, sementara yang perempuan maksimal 17 jam. Ya, ini dia salah satu faktor yang nggak bisa kalian remehkan. Untuk gambaran, tahun lalu Sekipan itu turun hujan 3 hari di Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk kategori yang 50 km, hujan itu turun di hari Sabtu sekitar jam 11 ya, di saat mayoritas peserta sedang summit ke Lawu. Ya, di kondisi ini sebaiknya kalian udah menyiapkan windbreaker kalian dan sarung tangan ya. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Di sini kita akan bicara cuaca yang normal dan biasanya terjadi di Sekipan. Tentunya udah masuk musim penghujan dan biasanya akan terjadi hujan. Siapkan strategi dan mentalnya kalau memang nanti turun hujan. Namun tahun ini diprediksi akan terjadi fenomena siklus tahunan El Nino yang lumayan parah, di mana akan terjadi mundurnya musim hujan. BMKG menjelaskan, berkurangnya curah hujan akibat El Nino akan menimbulkan berbagai dampak yang perlu diwaspadai. El Nino itu berlangsung dari Mei 2026 hingga diperkirakan Mei 2027. Pendinginan suhu laut di sekitar Sumatera dan Jawa, sehingga pembentukan awan hujan semakin berkurang. Terlepas dari semua penjelasan yang sudah aku jelasin tadi, ingat ini adalah trail run, banyak risiko dan tantangan yang sudah menanti teman-teman di depan. Namun meskipun begitu, risiko dan tantangannya bisa teman-teman hadapi dengan persiapan dan mental yang matang. Tentukan targetmu, tentukan strategimu, datanglah dengan harapan, jangan lupa pulang dengan selamat. Selamat berlatih, selamat menempa diri, sampai jumpa di Sekipan.